Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Santriwan, santriwati yang saya cintai semua, semoga semuanya diberi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan bulan Muharram, tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti tanggal 10 Muharram ya, menjalankan puasa mulai tanggal 9 Muharram puasa, tanggal 10 Muharram puasa. Jadi ini tidak merupakan kewajiban, tapi merupakan kesunatan karena ini perintah Nabi, perintah tapi perintah yang tidak kuat. Jadi sunnah, jadi enggak begitu, enggak wajib, enggak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yaum Asyura wa amara bisiyamihi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjalankan puasa di hari Asyura wa amara bisiyamihi, kecuali beliaunya itu puasa juga perintah puasa supaya menjalankan puasa. An Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an siyami yaum Asyura faqala yukaffiru sanah al-madiyah rawahu Muslim. Abi Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya tentang puasa hari Asyura. Bagaimana hari Asyura itu kalau puasa? Faqala yukaffiru sanatil madiyah, puasa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu termasuk menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imbaqitu ila qabil la sumannatasi'a. Rasulullah berkata lagi, la imbaqitu ila qabilin la sumannatasi'a, rawahu Muslim. Demi Allah, sungguh bila aku masih bisa menjumpai tahun yang akan datang, aku akan benar-benar puasa mulai tanggal 9. Bukan hanya 10 saja, tapi dari tanggal 9 puasa, kemudian 10 puasa. Ini yang perlu saya ingatkan. Kemudian nanti kecuali ada puasa, tanggal 10-nya itu kita baca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Tadi saya malah lupa, sebetulnya yang akan saya sampaikan itu kan malah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, bukan sedekah itu, bukan. Tapi tidak apa-apa, itu juga ada perintah. Tapi yang paling pokok itu kan akan saya sampaikan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, itu tanggal 10-nya itu. Nah, kalau bisa ya sedekah, tapi itu kan yang paling penting itu kan puasanya, kemudian aurat atau wiridan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Nah, tapi saya malah ngomong masalah sedekah, tapi tidak apa-apa, itu juga diperintah oleh Rasul. Nah, kemudian mengenai masalah sedekah tadi kan orang-orang pada diam karena memang situasinya seperti ini, disuruh sedekah ya susah. Untuk makan saja susah, apalagi untuk
sedekah. Tapi kalau bisa kan tidak apa-apa. Tapi saya sampaikan tadi kan kalau ada, kan begitu toh? Bukan kok harus itu. Kalau ada lebihan sebaiknya sedekah, tapi disertai dengan keikhlasan. Yang menjadikan kemudahan rizki itu karena keikhlasannya sedekah itu. Bukan banyak dan sedikitnya itu bukan. Sekalipun hanya sedikit pada orang satu atau orang dua, yang penting ikhlasnya itu yang harus dipikir itu. Nah, tapi saya malah ngomong ke masalah apa tadi sedekah. Sebetulnya kan hasbiyallahu itu yang harus diucapkan atau diwiridkan nanti tanggal 10. Umpamanya setiap hari hasbiyallahu wa ni'mal wakil ya ndak apa-apa. Khususnya ini yang saya sampaikan kan tanggal 10 Muharram, dan saya tidak mengatakan wajib loh ya. Jadi boleh puasa, boleh tidak, tidak mengharuskan harus puasa, tidak. Apa adanya saja dalam kitab seperti itu ya. Tidak saya sampaikan kewajiban itu, tidak. Kemudian yang lebih kami sampaikan kepada santriwan-santriwati adalah mengenai masalah niat. Ya simurun qadra maghara ilahi wa tawabi ukhra bi ta'allumi ghafilah. Itu dalam kitab kan diterangkan seperti itu. Qad asa man talaba ilman ghafilan ngan niyatin sahihah. Ya, maksudnya begini. Saya sampaikan kepada murid, setiap ngaji harus niat yang benar, ya kan? Setiap masuk ngaji harus niat yang benar. Bagaimana kalau tidak niat? Ini ya simurun qad rama ghaira ilahi wa thawabi ukhra bi ta'allumi ghafilah. Orang yang mencari ilmu agama, orang yang mengaji ilmu agama lupa tidak niat yang benar, ghafilan an niyatin sahihatin, tidak niat yang benar, seperti apa? Bi an talabau min ghairi talabi ridallah, tidak niat untuk mencari keridhaan Allah, wa min ghairi talabi thawabil akhirah, dan tidak niat untuk mencari pahala akhirat. Padahal dalam ta'limul mutalim itu dikatakan bagaimana? Niatnya untuk menghilangkan kebodohan, ya kan? Untuk menetapkan agama Islam supaya Islam tetap jaya. Nah, kemudian menghilangkan kebodohan, kemudian apa itu? Ihya'uddin. Nah, di sana juga dikatakan bimardhatillah, ya kan? Supaya apa? Mencari keridhaan Allah, mencari pahala Allah. Itu benarnya kan seperti itu. Nah, di sini tadi saya sampaikan niat yang benar. Kalau niat yang tidak sahih itu bagaimana? Niat tapi tidak sahih. Ngajinya itu tidak mencari keridhaan Allah, tidak mencari pahala akhirat. Wa ka'ayyad rubbal ilma liyaktasiba biyamalan. Ini ngaji untuk apa? Untuk kerja, supaya biar nanti kalau kerja itu gampang duitnya, itu tidak boleh. Awyana labiyah indal khalqi martabah, atau niatnya ngaji itu kalau sudah dapat biar di masyarakat itu mempunyai martabat, yakni bisa memperoleh martabat di masyarakat atau di kalangan masyarakat. Ayastafida bi bana asyarati wa qaribi izzan, atau mencarinya ilmu atau mengajinya itu agar terhormat di kalangan familinya, terhormat di kalangan sanak famili atau teman-temannya,
Yadfa nafsi takabbur aqran, atau ngajinya itu supaya orang-orang yang tidak suka aku biar takut. Nah, tidak boleh seperti itu. Yadfa nafsi takabbur aqran, untuk menyombongi teman-temannya. Saya tak ngaji biasa pandai, biar nanti teman-teman takut sama saya. Itu tidak boleh seperti itu. Adal jiran, atau untuk menyakiti tetangga, tidak boleh. Jadi yang mulus. Wa man kana kadzalik yasiru mu'ridan li sukhtillah. Nah, kalau seperti itu nanti akan mendapat kemurkaan Allah. Titik intinya begini, niat ngaji itu niat yang benar. Niat yang tidak benar itu bagaimana? Ya tadi, niat yang benar untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari pahala akhirat, untuk menjadi apa? Untuk menegakkan agama, untuk menghilangkan kebodohan, ini yang benar. Anak semuanya itu diringkas untuk mencari keridhaan Allah. Ya, itu semuanya itu sudah kena semua umpamanya seperti itu. Kalau niatnya begini, wah saya tak ngaji biar saya rezekinya lancar. Ini yang tidak boleh. Ini tidak boleh seperti itu. Yanala bi indal khalq matabatan, atau liyak tasiba bi malan. Tidak boleh seperti itu. Ono sing ngaji ngene, aku tak ngaji supaya oleh berkah ilmu. Itu tidak apa-apa. Oleh ilmu, oleh berkah. Saya tak ngaji biar rezekinya itu lancar. Itu tidak boleh seperti itu sebetulnya. Jadi ngaji jangan mengenai masalah rezeki. Ngaji itu benar-benar mencari keridhaan Allah. Aja supaya ben rezeki gampang, itu tidak boleh seperti itu. Nanti kalau seperti itu nanti akan akan terbalik sendiri nanti. Ngaji kayak ngaji nang Pak Muti supaya ben paringi gangsa rezekine ben ketularan, tidak boleh seperti itu. Aku mengelike ya, jangan sampai keliru niat ngaji. Jadi ngaji upama saya tak ngaji biar pangkat saya naik, ini haram, tidak boleh. Ini mongko banyak sebetulnya jamaah ngaji itu yang ngaji di sini niatnya itu enggak benar. Apa? Niatnya agar lancar rezekinya itu enggak boleh. Agar pangkat saya naik itu juga enggak boleh. Pejabat kan banyak, maka berhubung banyak yang mengaji, ketika derajatnya atau pangkatnya itu terus naik, jadi termasuk bagus prestasinya, lah akhirnya kondo wong liya akhirnya ngikuti. Wah saya tak ngaji biar tambah pangkate atau munggah derajate. Jangan seperti itu. Niatlah yang benar. Ojo kok niat golek pangkat, jadi tidak boleh sebetulnya kok untuk seperti itu. Qala sallallahu anhu ala ilmu kullu dunia. Imam Sal mengatakan ilmu itu semuanya dunia. Dunia itu apa? Dunia itu kesenangan yang tidak ada pahalanya dalam akhirat, itu namanya dunia. Dunia dan alam dunia itu lain. Dunia, definisi dunia itu apa? Dunia adalah kesenangan yang tidak ada pahalanya dalam akhirat, itu namanya dunia. Jadi kesenangan apa wae, kesenangan apa saja yang tidak ada pahalanya dalam akhirat, itu namanya dunia. Ilmu itu termasuk dunia. Ilmu itu termasuk dunia. Al ilmu kulluhu dunia. Ilmu adalah dunia. Iki ilmu agama bukan umum. Umum jelas, luwih jelas.
ilmu agama itu loh. Ilmu agama itu juga dunia. Semuanya ilmu agama itu dunia. Wal akhiratu minu al amalu biha. Lah. Kemudian ilmu agama itu kalau sudah diamalkan namanya akhirat gitu loh. Paham ya? Jadi ilmu itu dunia. Semua ilmu itu dunia. Nah, kalau ilmu itu sudah diamalkan itu namanya akhirat. Wal amalu kullu haba illa ikhlas. Ngamal semuanya ngamal itu bagaikan debu, haba amangthura. Semua amal itu adalah debu. Jadi saya ulang, semua ilmu adalah dunia. Akhiratnya bagaimana? Akhiratnya ilmu itu diamalkan. Kalau sudah diamalkan namanya akhirat. Wal amalu kullu haba ilal ikhlas. Semua amal bagaikan debu yang bertaburan. Kecuali ngamal itu ikhlas. Wa qala aidan an-nasu kullu mauta illa ulama. Semua manusia itu mati illal ulama kecuali ulama. Semua manusia mati kecuali para ulama. Wal ulama usukara. Ulama itu semuanya mabuk kecuali ulama yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kullu maghrur. Semua orang yang mengamalkan itu tertipu. Ngamal kan tertipu. Anjok piye? Bisa jadi pengamalan itu dengan nafsu disertai dengan setan. Nah, illal mukhlisin, kecuali pengamalannya itu disertai dengan keikhlasan. Bal mukhlis ala wajalin. Orang yang ikhlas itu di dalam kekhawatiran. Nah, oleh karena itu saya sampaikan ulama seperti itu. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan man ta'allama li ghairillah falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa mencari ilmu agama tidak karena Allah, seperti apa? Katana umi bid dunia, seperti enak-enakan atau seperti minta kesenangan dengan dunia. Watawasuli bil jahi, ngajinya itu untuk lantaran dibuat mencari pangkat dan kedudukan. Aku tak ngaji ben kedudukane bagus. Aku tak ngaji pangkate ben munggah biar dapat apa? Sawabnya pengajian. Karena apa? Yang mendoakan itu banyak. Ini ngajian seperti itu, falyatabawa ma'adahu minanar. Silahkan kau bertempat di neraka jahanam. Makanya niat yang benar itu seperti tadi. Kalau niat yang ngaji itu kalau nggak ngerti ya itu, wah tak ngaji supaya ben munggah pangkate, tak ngaji supaya ben sejuk kedudukannya, mendapat kedudukan yang apa? Yang hebat umpamanya. Ini tidak boleh seperti itu. Ini saya sampaikan, kalau seperti ini kan orang luar-luar kan banyak yang mengaji supaya mengerti nantinya ngaji itu benar-benar niatnya karena Allah akan mendapat keridhaan Allah, bukan untuk dunia. Nah, makanya saya sampaikan seperti ini. Nanti kalau sudah masuk di YouTube nanti kan untuk didengar oleh masyarakat yang tidak ngaji ngerti. Akhirnya nanti kalau mengaji biar niatnya itu benar. Jadi niat ngaji jangan untuk mencari kenikmatan dunia, jangan dibuat lantaran untuk mencari kedudukan dunia. Kalau seperti itu falyatabawa maq'adahu minan nar. Ay falyatakhir manzilan binar. Jadi orang yang mengaji tidak karena Allah silakan duduk di neraka. Ini anjuran pengendikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tadi saya sampaikan al ilmu kullu dunia, ya. Ilmu itu semuanya dunia. Nah, kemudian ilmu itu semuanya wal akhiratu minu al amalu. Lah akhirnya di mana? Ilmu itu kalau sudah diamalkan, kalau diamalkan itu baru jadi akhirat. Nah, sekarang dunia, sekarang uang. Uang itu bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Sebab itu tergantung yang memiliki. Uang 1.000 rupiah. Saya tawarkan kepada kamu sekalian, ini dunia atau akhirat? Kamu pasti nggak bisa menjawab. Simuni dunia ya ora iso, simuni akhirat ya ora iso. Ini uang 5.000 itu dunia atau akhirat? Kamu jawab dunia, yang satu menjawab akhirat. Tidak. Kamu tidak mengerti semua. Yang mengerti dunia dan akhirat hanyalah pribadi saya. Itu tinggal gimana? Akan saya insyirahkan kemana? Uang ini akan saya buat kebaikan, itu bisa jadi akhirat. Kalau uang ini untuk minum-minuman keras, untuk kesenangan dunia, jadi dunia. Makanya yang mengerti ini dunia, ini akhirat hanyalah pribadi sendiri kecuali Allah. Allah ngerti, mesti itu enggak dibahas, pasti. Kecuali Allah dan dirinya sendiri. Makanya saya sampaikan tadi, ini uang 5.000 dunia atau akhirat. Kamu jawab yang satu dunia, yang satu akhirat. Semuanya enggak benar kabeh. Wong sing ngerti itu pribadi saya. Yang memiliki harta itu yang mengerti. Untuk apa uang itu? Nah ini. Oh ini akan untuk mengaji. Jadi akhirat, pahala akhirat. Maksudnya akhirat itu pahala akhirat. Kamu jangan salah paham. Nah, kalau uang ini untuk apa? Untuk beli sesuatu yang menyenangkan dalam dunia. Ya sudah, itu oleh dunia. Untuk main, judi dan sebagainya. Semuanya untuk dunia semua. Jadi tinggal niatnya. Jadi innamal amalu biniyat, tinggal niatnya. Apakah kamu ngerti niat saya? Kan nggak ngerti, ya kan? Makanya saya sampaikan, ini uang ini dunia atau akhirat? Kamu mesti jawab nggak ngerti. Yang ngerti siapa? Pribadinya yang memiliki uang, kan begitu. Maka supaya niat yang benar, ngaji supaya niat sing bener, ngaji karena supaya mendapat keridhaan Allah, menjadi orang yang baik. Nah, terus tenang aja. Paling semuanya itu paling besar keridhaan Allah. Paling gede itu pemberian keridhaan Allah. Makanya ngapain diperinci untuk menghilangkan kebodohan, untuk menegakkan agama, untuk menetapkan agama. Sebab ilmu itu tidak akan hidup tanpa dengan ilmu agama. Al ilmu hayatul Islam. Ilmu agama adalah kehidupan Islam. Lucu, wong Islam kok malah nyenengi ngelmu umum itu piye? Ya kualik dong. Orang Islam itu harus mencintai ilmu Islam, ilmu syariat Islam. Nah, agar apa? Islam itu terjamin, terjaga, kuat. Zaman akhir itu kan orang Islam itu malah mencari ilmu yang tidak Islami, mencari ilmu umum, mencari ilmu dunia lah. Sedang mencari ilmu dunia itu untuk mencari keduniaan atau untuk mencari harta dunia, kesenangan dunia. Nah, kalau agama untuk jadi bahagia, kan begitu. Maka sebetulnya orang Islam mencari ilmu umum itu sangat keliru. Orang Islam itu yang benar adalah mencari ilmu Islam. Itu yang benar. Jadi ini disetujui orang umum atau tidak, itu silakan. Yang penting saya itu menyampaikan apa yang ada di dalam kitab. Sebetulnya dalam kitab itu seperti itu. Cuma orang atau seorang kiai itu pada umumnya tidak berani menyampaikan ilmu yang sebenarnya. Nah, cukup thalabul ilmi faridatun. Itu saja. Orang itu hanya menerangkan mencari ilmu itu wajib, hanya begitu. Sebetulnya kan tidak begitu. Mencari ilmu agama,
mengaji ilmu agama itu sangat diperlukan atau sangat diwajibkan. Orang mencari ilmu itu wajib. Ada ton ya ada. Itu kan taklil mubalaghah, ya kan? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama atau mengaji ilmu agama itu sangat diwajibkan, sangat diperlukan. Bukan ilmu umum. Kalau ilmu umum tidak wajib, kecuali wajib kifayah. Wajib kifayah itu bagaimana? Kalau orang itu sudah menjalankan yang ini, sudah lainnya tidak. Apa perbedaan fardu ain dan fardu kifayah? Kalau fardu ain ini termasuk ilmu agama. Setiap orang Islam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari atau mengaji ilmu agama itu sangat diperlukan bagi setiap orang muslim. Nah ini loh, baik laki atau perempuan. Nah, kalau setiap orang Islam itu siapa saja, lanang wedok wajib mengaji. Nek iso mulang, nek ra iso ngaji, kan begitu. Tapi nek wong saiki wis wong Islam bodoh gak gelem ngaji, neraka panggonane. Itu mesti jelas itu. Wong bodoh sing ora ngaji itu sudah panggonane neraka. Maksudnya wong bodoh itu bagaimana toh? Sekalipun pandai ilmu umum, pandai ilmu negara, pandai ilmu politik, tapi tidak tahu ilmu agama, itu namanya orang bodoh. Sekalipun jadi menteri, jadi presiden, tapi tidak tahu ilmu agama, itu namanya orang bodoh. Ini besok di akhirat akan disiksa oleh Allah. Makanya saya sampaikan, orang alim, maksudnya orang alim itu orang yang mengerti ilmu agama yang banyak, itu namanya orang alim. Orang alim itu dosanya dosanya satu, kalau orang bodoh dosanya berapa? 2. Nek wong bodoh, orang bodoh itu dosanya 2. Kalau orang alim 1. Orang alim dosanya apa? Karena orang alim itu melanggar agama, melanggar aturan atau melanggar agama. Aturannya apa dilakoni kok ora lakoni, aturannya dilarang kok malah ngelakoni. Seharusnya itu tidak boleh minuman keras. Orang alim kok minuman keras dosa. Nah dosanya karena apa? Nah itu karena melanggar. Orang ngalim dosanya 1 karena apa? Melanggar agama. Lah kalau orang bodoh dosanya 2. 1 melanggar agama, 2 kenapa? Tidak mengaji. Lain tidak mengaji itu dosa. Orang bodoh, orang yang tidak tahu agama, tidak mau mengaji itu dosa. Makanya saya sampaikan tadi, orang ngalim itu dosanya 1, orang bodoh dosanya berapa? 2. Wong alim mergo melanggar, karena melanggar dosa, disiksa oleh Allah. Nah, kalau orang bodoh dosanya 2. 1 karena melanggar, 2 karena tidak mengaji. Nah, pisan mergo minuman keras umpamane pindone tidak mau ngaji. Wis wong bodoh orang ngaji itu neraka. Wong bodoh iso nang swarga iku nek pancen ora taksir, tidak bersambali, Pak. Kalau orang bodoh kok masuk surga itu karena apa? Sekalipun bodoh tetap mengaji terus. Aku masuk surga, makanya ngajinya itu karena ditetepi terus, tetap ngaji mawon. Aku aja bodoh wae. Memang Allah itu menciptakan makhluk, menciptakan hamba itu ada yang dicap bodoh sampai sok bodoh terus, ada. Tapi ada juga yang pandai, bisa pandai. Ada yang memang ngaji terus tapi nggak pinter-pinter. Lebih ya tetap bodoh. Itu kamu jangan menghina kalau seperti itu. Itu memang diciptakan Allah untuk kebodohan. Tapi senajan bodoh wong tetap ngaji, itu tidak masuk neraka. Yang masuk neraka itu apa? Tidak mengaji. Inilah bodoh tidak mau mengaji. Ini yang masuk
neraka. Paham nggih? Jadi itu saya sampaikan mengenai masalah tanah apa itu mengaji niatnya yang benar ya. Bola bali nerangke masalah bodoh-bodoh dikanepake piye. Ojo salah tompo. Dering-eling setiap orang Islam wajib mengaji ilmu agama, wajib. Dalilnya apa? Thalabul ilmi fardhatun itu. Ojo kok nang sekolahan gendal thalabul ilmi fardhatun goblok iku. Uteke nang ndi? Urung ngerti ilmu balaghah. Ini kon ngaji ilmu balaghah dulu. Ben apa ben ngerti mana taknya, tak ilmu balaghah apa tak taknis. Itu anda ngerti ngono. Oh iya. Nah, pada umumnya kiai-kiai pun yang terangke mencari ilmu itu wajib. Bukan seperti itu. Orang laki dan orang perempuan, setiap orang laki dan perempuan dari orang Islam itu wajib mengaji ilmu agama. Wajib. Nah, ini taknya ilmu balaghah sangat diwajibkan. Nah, sekarang para mencari umum itu tidak wajib. Wajibnya wajib apa? Kifayah. Jadi wajib kifayah itu kalau ada orang yang sudah menjalankan, lainnya tidak wajib. Tapi kalau masalah ilmu agama, satu-satunya orang. Jadi mingkuli muslimin. Setiap orang Islam wajib belajar ilmu agama. Ini orang dosa. Mau mengaji dengan siapa terserah. Tapi wajib mengaji gitu loh. Kalau nggak mau mengaji apa? Mengulang. Ini rasa mulang, ayo ngaji ya. Kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an. Jadilah orang yang bisa mengajar ilmu agama. Kalau memang tidak bisa, ya mengaji. Tidak bisa mengaji, ya senang. Apa mendengarkan? Nggak bisa mendengarkan, senang saja. Jangan sekali-kali orang Islam malah benci dengan ilmu agama. Itu berarti benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai ilmu agama sama dengan mencintai Nabi dan para nabi. Orang yang benci ilmu agama itu berarti benci dengan para nabi. Jangan sampai seperti itu. Maka saya sampaikan supaya apa? Kamu yang benar-benar mantap dalam mengaji ilmu. Sebab ilmu agama adalah ilmu yang dicintai oleh Allah, ilmu yang diridhoi oleh Allah. Siapa orang yang mencintai ilmu agama beserta mengamalkannya, itu akan dicintai oleh Allah. Allahumma. Kalau mengenai masalah ilmu umum itu tidak suka Allah itu. Innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Ini hadisnya. Sungguh Allah itu benci, dalam arti Allah akan menyiksa kepada orang yang pandai ilmu umum, bodoh dalam ilmu agama. Nah ini, kamu supaya ngerti ini. Hadis itu berkali-kali saya putar terus, saya terangkan terus agar mengerti. Tapi gitu saja kalau tidak dipaksa, seakan-akan itu nggak ngerti. Ya ini pulau-pulau pasti ini, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mayuridillah bi khani faqih fiddin. Orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik pasti diberi ilmu agama. Maksudnya siapa orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik pasti diberi ilmu agama. Acarane piye? Orang itu gelem mengaji. Orang kok mengaji itu berarti akan dijadikan Allah menjadi orang yang baik. Kan mungkin saya itu umpamanya, saya itu kelakuannya sudah nggak enak. Dulu tuh seberas debah udah begini. Sudah ndak usah yang macam-macam. Yang penting sekarang itu fokus memperbaiki diri dengan mulai dari sedikit demi sedikit. Allah itu walaupun keras siksanya, tapi ahli ampunan, ahli mengampuni dosa. Sebesar-besarnya dosa manusia itu masih besar ampunan Allah. Semoga Allah memberikan ampunan kita sekalian. Saya ingatkan apa itu mengenai masalah ibadallah itu ada yang kurang benar. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalillah
wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah wa ya aqtab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil ta'alau wansuru lillah sa'alnakum walisul farajaunakum fi amrin qasadnakum fasyuddu azmakum. Di sini nanti ini ngazmakum lillah to nggih. Ana sing maca ngazmaku, jangan itu. Aku sok lali bareng ngeleke. Bikasfil hujabi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini orang aini lho wal aini binuril wajhi ya Allah darak ngazmakum lillah ini oleh democo ngazmaku aku sekrungu wah iki sok nerat dhewe iki mesti salah terus iki ya saya mau kelingan sa'alnakum walizul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasyuddu azmakum. Aku ya aja azmakum ngono aja ngazmaku sing ngazmakum lillah karo napa bikasfil hujbian ini wa rafa'il wa tamsil kuwi aini aja ngaeni sok kurang wa tamsil kaifi wal aini orang ngaeni iki nek dong selosong iki sok krungu pirang-pirang kupingku krungu iki karameng wong tua-tua ya ana juga santri muni seru ning salah muni seru ning salah ora gelem benerke mungkin hanya krungu-krungu tok sa'alnakum walizul farajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasyuddu azmakum. Aja ngazmaku rungokke ngazmakum ngono ya. Kuwi ora rasane kadang apal ning apal kliru apa karo asyhadu anna Muhammad Rasulullah kok asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ngono to ana Muhammadar ngono asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persoalane iki nggon anane iki cendak apa panjang niku pendek apa panjang ini nek kadang mapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Lah kok ngono iki kleru terus kan kiamat iki kleru terus wis dibenerke bendina padahal ngaji ahad niku. Wis bendina angger ahad dilekke kok isih kok ngono. Mergo apa? Mapan keliru. Mulane saya ingatkan nek barang keliru ki aja diutamake. Dadi nek barang salah ki aja diterus-teruske. Ini ya penting ini. Barang itu kalau memang salah itu jangan diterus-teruskan, nanti tidak jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan salah, nah, itu tetap dosa. Nah, saya ingatkan mumpung kelingan, jangan dibiasakan melakukan kesalahan. Kalau memang salah, ya sudah kita sadar salah, ganti yang benar bagaimana? Jadi ngiling, ya. Jadi ini barang, iku salah aja dibiasake, nggak salah dibiasake. Tindakan yang salah kalau dibiasakan
itu nantinya akan bisa dianggap kebaikan. Kamu perhatikan, tindakan yang salah kalau dibiasakan itu akan menjadi anggapan kebaikan. Toh padahal salah. Nah, dalam Al-Quran, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jangan dianggap benar, jangan dibiasakan. Makanya hati manusia itu kalau sudah dikuasai nafsu, hati sudah dikuasai oleh nafsu. Karena apa? Karena selalu mengikuti nafsu, maka hatinya akan selalu disetir oleh nafsu. Ini pasti tindakannya tidak akan benar. Sesuai nafsu tindakannya itu. Kenapa begitu? Sudah membiasakan bertindak itu pakai nafsu, tidak pakai ukuran agama. Nah, makanya yang benar, ikutilah petunjuk agama. Ikutilah petunjuk agama Islam. Anggap ikuti petunjuk agama Islam, orangnya itu tetap enak, nyaman, tentram, ayem, pasti itu. Sapa wae hidup dalam dunia sesuai dengan nafsu bertindaknya pasti rekoso, pasti rekoso. Wis to ngandelo, enak sebentar, nanti pasti kalang kabut. Nanging nek ngikuti agama, hidup di dalam dunia mengikuti agama pasti enak nyaman. Nah niku mulane hati-hati. Atine manungsa iku nek wis dikuasani nafsu, nanti bertindaknya mesti anggapannya itu baik terus cara nafsu. Padahal itu tidak. Maka dikatakan dalam Al-Quran, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ngono lho. Dadi dereng-eling ya, dilatih mulai di pondok ini supaya apa? Berlaku sesuai dengan agama. Latihan pamane nang pondok biasanya nang omah gasap, nang pondok ndak perlu gasap, ndak usah. Kalau man ndak punya sandal ya sudah, nggak usah nggo sandal, nyakar, latihan seperti itu. Ojo kok tak nyiles deloyo, nyilekar sapa ora ana wonge, gasap itu namanya, ndak boleh, haram. Jadi di sini itu pondok latihan mempraktikkan kitab-kitab agama. Jangan seperti orang umum. Jangan seperti orang umum yang tidak mengerti agama. Kalau di sini sesuaikan dengan kitab. Kalau memang gasap itu tidak boleh, ya sudah, nggak usah gasap. Nggak punya sandal ya sudah, nyakar nggak apa-apa, bagus. Ora usah kok nyileh sandale ya, wong enono kok ngomong ngono. Nyileh karo sapa? Ya pokoknya bengok salah. Itu namanya nggak cocok dengan agama. Diingat-ingat ya. Saya sampaikan lagi pada santriwan dan santriwati, kamu biasakan kalau akan ngaji, niatlah yang benar. Keterangan tadi, niatlah yang benar, jangan asal-asalan. Paham semuanya ya? Nah, semoga kita diberi ridha Allah Subhanahu wa taala, diberi kesuksesan Allah taala, diberi kemudahan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tergolong orang yang takwa, tergolong orang yang ahli masuk surga beserta orang tua kita. Allahumma amin. Dah malah sholih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.